وجميع مشايخنا في الدين خصوصا أبو ياسين محمد بن الملك الحسن وأبو ياسين أحمد بن سيد محمد الملك الحسن وصل إلى الإمامين الجليلين الإمام جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي أمدنا الله بمددهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير Juz 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Dan dosa-dosa batin. Dosa itu ada dua, ada zahir, ada batin. Bukan dosa itu cuma zahir aja. Ada dosa batin, dosa hati. Orang munafik zahirnya taat, tapi hatinya maksiat. Justru hati itu menjadi apa istilahnya ukuran yang asli. Sujud pun tak ikhlas, mana dapat pahala, malah mendapatkan dosa. Zahirnya ibadah tapi kok tambah dosa. Dan itu bisa sangat-sangat bisa terjadi. Sholat 2 rakaat kok tambah dosa, bagaimana sih? Karena cuma zahirnya tok yang sholat, batinnya tuh riya lah, tidak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang sholat, yang memang dari awal itu memang pamer ke orang, riya karena orang, itu dosa, bukan dapat pahala. Itu dosa apa namanya, dosa batin. Dosa zahir ya yang nampak-nampak, mencuri, berzina, mabuk, itu dosa-dosa yang zahir. Dosa batin bukannya lebih ringan, kadang-kadang disepelekan, tapi itu justru berat. Orang hasad dosa, dengki dosa, dendam dosa, nyuri dosa juga. Tapi bukan berarti orang hasad itu dosanya lebih kecil dari nyuri. Orang nyuri bukan saya nyuruh orang jadi maling, cuma orang nyuri itu berbeda resikonya dengan orang hasad. Kalau orang nyuri ya dosa, lebih sampai semisal potong tangan. Tapi kalau orang hasad, dengki, iri, Rasulullah SAW bersabda, innal hasada yakul hasanat kama takulun narul hatab. Sesungguhnya dengki atau hasad itu bisa memakan pahala-pahala kebaikan seperti api yang memakan. Dia hasad, hati dia hasad, sholat dia, pahala sholat dia habis. Dia hasad, pahala puasa dia habis. Padahal tak nyambung. Tapi itulah bahayanya dosa batin seperti itu. Riya juga gitu. Bisa-bisa ibadah itu kok malah jadi dosa, ya kan? Bisa-bisa. Orang puasa mestinya kan dapat pahala, tapi dia dapat dosa karena batinnya. Batinnya tidak karena Allah.
Artinya tidak karena Allah. Disitulah gambarnya gambar ibadah, tapi hakikatnya bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena itu dosanya dosa batin, tak nampak. Wal ismu kila az-zina wa kila kullu maksiyah. Ya, al-izm di sini sebagai penafsiran zina dan atau semua kemaksiatan lah, apa saja. Innal ladzina yaksibuna al-ithma sayuzzauna bima kanu yaktarifun. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, maka mereka akan dibalas nanti di akhirat. Bima kanu yaktarifun, disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Ini dalil kalau orang melakukan dosa, besok akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Jadi Qur'annya sangat-sangat jelas. Jadi kita ni harus, sekarang kita kebanyakan itu fokusnya kepada dosa-dosa zahir. Dosa batin orang sekarang tak terlalu pikirkan. Seolah-olah orang masuk surga itu hanya ketaatannya, rajin sholat, rajin puasa, rajin umroh, rajin sedekah. Kayak itu udah pasti selamat. Tidak. Dia harus ini tadi. Wadharu zahiral ithmi wa batinah. Ini harus dua-duanya. Ketika raganya taat, batinnya juga harus taat. Raganya taat, tapi batinnya tak taat. Yang sombong lah, cinta dunia lah, iri hati lah, bakhil lah. Macam mana? Jadi tak balance, masih separuh dia. Sementara penyakit-penyakit batin ini justru meruntuhkan zahir. Jadi tak dapat apa-apa di akhirat. Kau tengok kau dulu rajin sholat, rajin ini aja kau tinggal di neraka pula. Iyalah hatinya tak dijaga, tidak belajar ilmu hati. Makanya di situnya penting. Jadi jangan menjadi hamba-hamba Allah, orang-orang muslim yang hanya fokus ke zahir aja. Cobalah sekarang siapa yang perhatian kepada dosa-dosa batin? Jarang, kecuali orang-orang tertentu. Mohon maaf, orang-orang sufi. Sufi ini bukan kalau orang-orang salafi tak suka istilah sufi, dianggap bid'ah sesat. Sufi itu baru namanya, isinya isi produk mulai zaman Rasulullah. Isinya sufi itu kan at-tasawuf, itu artinya dua. At-tasawuf itu at-takhalli wa tahalli. Jadi tasawuf itu apa sih? Tasawuf itu apa sih? Ilmu tasawuf. Kamu tuh tak paham tasawuf kok mensesat-sesatkan, membid'ah-bid'ah. Tasawuf itu at-takhalli wa tahalli. Dua sisi tasawuf itu. Yang pertama at-takhalli, yaitu mengkosongkan, membersihkan batin hati dari sifat-sifat tercela. Itu tasawuf. Nah, itu tasawuf. Tasawuf bukan yang entah apa, tak tahulah pemahaman yang aneh-aneh. Kadang-kadang tuh ada orang pembahasan macam tauhid setinggi langit kalau bercakap tapi tak sholat. Itu bukan tasawuf. Itu aliran sesat. Tapi labelnya macam sufi, akhirnya tasawufnya kena. Tasawuf bukan itu. Tasawuf itu berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu tasawuf. Tasawuf di situ. Kalau ada barang orang kok bilang sufi, tasawuf kok tak sholat, kau bukan tasawuf kau. Itu jadi apa ya? Semacam wallahu alam ya, kayak kafir zindik jadinya sebenarnya. Dia merasa Islam, tapi dia bilang sholat itu tak wajib. Kafir lah. Kalau orang sudah mengatakan sholat itu tak wajib, dia kafir. Tidak bisa. Walaupun kau pakai kopiah lapis 7, tak ada cerita. Tak ada cerita. Tapi kalau kau bilang sholat itu tak wajib, ya sudahlah, selesailah kau. Nabi bilang wajib, Quran bilang wajib, lah kau bilang tak wajib. Ini yang betul Quran kan kau. Gimana coba bayangkan? Ini kesalahan orang. Dan yang sayangnya orang-orang itu dia menganggap dia beraliansi kepada sufi, beraliansi kepada tasawuf.
Padahal tasawuf terlepas dari itu semuanya. Tidak ada imam tasawuf, imam sufi yang ngajarkan orang untuk tidak sholat, tidak ada. Mana ada? Setinggi apapun Rasulullah paling tinggi derajatnya, kakinya sampai bengkak sholat. Syekh Abdul Qadir Jalani didatangi cahaya, bilang kau ini sudah makommu sudah tinggi, sudah tak perlu sholat lagi. Dilempar pakai sandal, cahaya dilempar dia pakai sandal. Pergi kau setan. Itu Syekh Abdul Qadir Jalani. Hebat mana kita dengan Syekh Abdul Qadir Jalani ibadahnya kita? Tak ada apa-apanya. Jauh sah bandingkan ke Rasulullah, jauh nah. Jauh. Ini naik gunung sana, naik gunung sini, tak sholat. Macam mana ini? Memang Tuhan ada di atas gunung sana. Tak bisa begitu. Tidak, jangan bilang ke sufi, tidak boleh istilahnya menyandarkan atau menganggap atau merasa menjadi sufi itu mencoreng nama baik, itu pengakuan. Sufi itu at-takhalli wa tahalli. At-takhalli membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Orang bawaan lahir ada sifat pelukiknya sekian persen, pemarah, ini itu suka dunia juga. Tapi ini kan PR, bukan untuk dibawa sampai mati. Aku udah gini sudah, ini tak bisa gitu. Dia tahu kekurangan dia, tetapi dia tidak mau memperbaiki. Aku sudah gini, sudah tak bisa aku katanya. Sudahlah kau, habislah. Untuk apa Nabi itu diutus ke dunia ini? Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti yang mulia. Jadi kemudian setelah itu watahalli. Tahalli itu apa? Tahalli itu berasal dari kata hilyah, perhiasan. Maksudnya menghiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Jadi yang jelek-jelek dibuang, yang sifat bakhil dibuang, ganti dermawan. Yang pemarah, tak sabar dibuang, jadi penyabar, ya. Sombong dibuang, jadi tawadu. PR-nya banyak. Tapi kadang-kadang kita ini tersibukkan nengok aibnya orang. Itu apalah tuh, ya kan? Kenapa orang bisa begitu? Karena dia lupa terhadap aibnya sendiri. Kalau kita pikir itu macam orang ujian di sekolah, ada soal 100 soal. Ini semua ujian nih. Dia fokus ke kawan sebelah ni. Bodoh nah, macam gini kau tak bisa jawab. Sana bodoh nah, sepele aja kan ini tak bisa. Dia ke sana komplain sama orang sini. Tak tahu. 32 menit kumpulkan soal, alamak aku belum bikin. Sibuk ngurusin aibnya orang, dia sendiri tidak membikin apa-apa. Makanya kata Rasulullah, bali mazhaba lahu aibu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang tersibukkan oleh aib dirinya sehingga dia tak sempat ngurusin aib orang. Kalau jujur kita memang tak sempat nak ngurus aib orang tuh, mana sempat. Kita nak betulkan aib kita satu aja ini susah, bukan main. Macam mana kita nak ngurus orang? Kau bilang apa orang tuh? Sombong kali. Entar dulu. Kau ni sombong tak kira-kira? Jadi berarti anda lupa. Kadang-kadang orang yang bilang begitu itu cerminnya daripada dirinya. Karena dia merasa macam direndahkan, akhirnya dia bilang untuk sombong. Berarti itu semacam kembali kepada dirinya sendiri. Itu. Jadi disinilah bermainnya tasawuf di sini. Wabatinahnya di sini. Wadaru zahira ilmi wabatinah. Maksudnya fokus ke sana, bukan, tetapi syariat tetap jalan. Jadi tasawuf itu zahir dan batin, jalan semuanya gini. Tetapi Islamnya orang awam itu kebanyakan cuma zahir aja. Makanya di situlah ada yang namanya thariqah. Thariqah. Maksudnya thariqah itu kan jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbing. Macam mana hatinya biar bersih, banyakkan zikir, banyakkan ini, banyakkan apa, Quran dan lain sebagainya. Harus punya guru. Kalau tak susah lah. Kalau nak jadi orang tasawuf, naik ke gunung aja, guru siapa? Jin lah, tak ada lagi. Ada lagi. Dia dah tak solat, kata jin, kau dah tinggi, maka kau dah tak perlu solat. Macam jin yang datang ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia tak usah solat lagi. Saya Abdul Qadir ana rabbuk. Abdul Qadir, aku Tuhanmu, kau tak usah solat lagi lah. Itu seperti itu. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani ini orang alim, berilmu, dia tak mudah tertipu. Tapi orang awam,
gampang tertipu. Baru tahap kemana, tak zikir, tak baca bersama, ada cahaya ni, ini. Langsung macam dah busul, dah tak pakai solat lagi. Orang awam. Wa innal ladzina yaksibuna al-itsma sayujzauna bima kanu yaktarifun. Wa la taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Janganlah kalian makan apa-apa yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya, bi an mata auzu biha ala ismi ghairihi wa illa fama zabahul muslimu wa lam yusami bihi amdan wa aw nisyanan fa wa halal qalahu Ibnu Abbas wa li Asy-Syafi'i. Janganlah kau makan apa-apa yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya karena mati atau disembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala itu baru haram. Jadi Al-Imam Ibnu Abbas juga diambil oleh Imam Asy-Syafi'i. Sekarang kalau kita belajar fikih itu, syarat penyembelihan itu tidak ada wajibnya nih. Syarat wajibnya orang penyembelih itu tidak ada di situ membaca bismillah, tidak ada. Tapi kesunahannya masuk di situ. Jadi membaca bismillah itu sunnah di dalam menyembelih, bukan wajib. Sunnah menyembelih di dalam itu pendapatnya Imam Ibnu Abbas dan Imam Syafi'i juga mengambil pendapat itu. Jadi kalau ada kita nyembelih kambing, dah selesai, aduh, aku tak baca bismillah, halal tak? Halal. Karena yang dimaksud di sini ini wama auzu biha alas min ghairihi, ataupun hewan-hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang muslim nyembelih tidak membaca bismillah itu tetap halal. Tapi kalau orang lain non muslim nyembelih 1000 kali dibaca bismillah tetap tidak halal. Gitu. Jadi kehalalannya ini di mananya? Di muslimnya ini, karena orang muslim dia akan nyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang non muslim, ya kita tidak berbicara tentang ahlul kitab ya. Sebenarnya ahlul kitab boleh dimakan, cuma perbedaan pendapat nanti ahlul kitab itu siapa mereka, apakah sampai hari ini masih ada, itu berbeda pendapat. Kita anggaplah orang non muslim yang bukan ahlul kitab yang berhak untuk boleh dimakan sembelihannya. Ini ketika mereka menyembelih, bismillah itu tidak bisa menghalalkan. Ya, karena yang menyembelih bukan orang muslim. Orang muslim ketika dia nyembelih umpamanya sengaja pun, bukan saya nyuruh, umpamanya sengaja ditambah itu tetap halal. Jadi jatuhnya bismillah ini sunnah, ya sunnah. Tapi jangan ditinggalkan kecuali lupa. Jangan pula aku bilang, aku pula yang nyuruh tahu sama bismillah. Baca, tetap baca. Itu semuanya sunnah dan di situ ada keberkahan. Ini kita berbicara masalah fikih. Makanya ketika kita tanya, wala taqulu mimma lam yuzkar ismullah alaih, jangan kau makan hewan-hewan yang disembelih tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya kalau tak baca bismillah jadinya haram nih, kan gitu. Ya, yang dimaksud bukan itu, maksudnya hewan yang mati atau yang disembelih orang yang menyebut orang bukan orang muslim, dia menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sesajen disembelih karena apa? Karena jin, jembalang, apa karena Allah? Nih jembatan nih kita dapat ini butuh seekor kepala sapi katanya. Sembelih sapinya. Karena apa itu? Karena Allah apa karena jin? Ya. Itu jadi sembelihan yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang ya sembelih karena Allah, walaupun untuk dimakan itu apa itu tentu karena Allah Subhanahu, bukan untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Imam Abdullah bin Abbas dan Imam Syafi'i ini pada waktunya ya mengatakan pakai mesin. Itu kan sebetulnya harus dibahas lagi. Tinggal yang nyembelih siapa? Eksekutornya kan gitu. Nah, kalau dia bukan muslim dia tak boleh lah. Atau dia siapa dia? Pokoknya mesinnya pakai gini, pokoknya kan pakai apa? Pakai pencet, umpamanya kan. Kalau eksekutornya bukan muslim ya jadi ini haram lah. Nah, itu kalau kita ngambil, ibaratnya kan dia yang megang nih, yang megang parangnya, dia yang nyembelih. Nah itu, tinggal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu sebetulnya perlu dibahas masa itu memang kalau kita pikir memang itu ya hajat sih. Kalau nyembelih satu ekor, kalau ribuan, wah kan gitu kan. Makanya apa istilahnya tuh ya wallahu alam, tetapi perlu juga ditinjau. Tetapi kalau masalah yang jelas kalau eksekutornya yang mencet ini bukan orang muslim berarti dia yang nyembelih. Berarti hukumnya ke dia. Nah, berarti tidak halal tentunya. Tengok aja lah yang beli siapa, daging dari mana, yang nyembelih siapa, tak tahu. Kadang orang-orang Islam sendiri aja nyembelih tak betul. Tengok ayam diangkat lehernya masih nyambung, dia dijual pula situ. Pening lah aku tengok orang yang macam mana ini. Dijual dia tahu pula. Orangnya rajin solat, nggak bawa taruh depan, jadi komplain. Tak ditarik di belakang, dia nanti dibeli orang lain. Sama juga. Astagfirullahaladzim. Kadang saking tak putusnya, dan digoreng itu pun tak putus dia. Ya. Memang nyata itu, bisa nyata ini. Saya sendiri yang matang pernah jumpa, yang mentah pun pernah jumpa. Ayam. Hati-hatilah kalau beli itu, pertama tengok dulu lehernya, syar'inya. Karena kalau tidak gitu, bangkai itu berarti kita makan bangkai, haram. Wa innahu lafisq, wa innahu, dan sesungguhnya memakan tadi sembelih apa, hewan yang tidak disembelih atau disembelih dengan menyebut nama selain Allah, itu adalah kefasikan, yaitu khuruj amma yahil, yaitu keluar dari perkara yang dihalalkan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, dan sesungguhnya setan-setan itu membisikkan kepada aulianya. Jadi ada aulia Allah, ada aulia setan. Makanya itu wali-wali setan memang ada. Wali-wali Allah ada, wali-wali setan ada. Ini aulia. Di sini ila auliyaihim, ini wali-wali setan. Aulianya setan yaitu al-kufar, itu orang-orang kafir. Liyujadilukum, agar mereka mendebat kalian di dalam menghalalkan bangkai. Mereka akan tetap bilang halal, debat lah tu. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, dan jika kalian memberi makan kepada mereka, fihi innakum lamusyrikun, maksudnya ikut menghalalkan. Maksudnya tak apalah. Berarti la musyrikun, kadang berarti ikut bersekutu dengan mereka, ikut dapat dosa. Wa in ata'tumuhum, jika kalian memberi makan kepada mereka yang tadi tidak disembelih itu, bangkai itu, berarti ikut menghalalkan jadinya. La musyrikun, yaitu bersekutu dengan mereka. Kemudian ayat berikutnya, wa nazala fi Abi Jahal wa ghairi. Ini ayat awaman kana maitan. Ini turun di Abu Jahal dan kawan-kawannya. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Awaman kana maitan bil kufr fa ahyaynahu bil huda. Apakah orang yang mati bil kufri dengan kekufuran, fa ahyaynahu, dan kami hidupkan mereka bil huda, dengan petunjuk, wajalna lahu nuran yamshi fin nas, dan kami jadikan bagi mereka cahaya, nur, yang dia berjalan dengan nur tersebut pada manusia. Jadi kekafiran itu bahasa kiasan itu mati. Tentang apa? Bagaimana makan di tempat makan yang menjadikan orang non-muslim, tapi di kedai ini tulis halal. Ya. Halal dan haram itu bukan tergantung tulisan, ya. Kadang-kadang orang ini tak tahu apa benda, dia tulis dia halal. Nyata-nyata mereka tuh tak tahu halal itu apa. Mereka tahu dia halal ini, aku beli ayam ini potong yang sebelah orang Islam berarti halal. Prinsipnya gitu, dia tak tahulah macam mana penggorengan tulang bekas dia habis masak babi, habis tu ganti pesan apa Pak? Ayam, kita masak ayam. Menurut dia tu sah-sah saja, mereka tak tahu gitu. Jadi kalau masalah ayam potong yang beli dengan orang Islam halal, tetapi di situ tempat dia masak, ya kan? Dia jangan campur. Ada orang pesan maaf babi, masak babi. Habis orang Islam datang pesan ayam, masak ayam. Macam mana? Ya tidak halal jatuhnya. Dan yang seperti itu, ya kita harus ya hati-hatilah. Kalau sudah perasakan kita dah jelas gitu, kita tak boleh. Tapi kalau kita tak gitu, mamanya sekarang dia cuman owner tempat, ya kan? Ini memang ada, tapi orang kita semuanya berubah apa gitu. Total dia masak, dia ngapa? Ini halal yang bikin orang Islam semua Islam. Tapi kalau itu dah warung dia, ada orang pesan ini kasih, yang pesan yang halal dibikinkan, pesan yang haram dibikinkan, ya tak bisa. Karena jatuhnya perkara najis, jatuhnya jadi haram. Mereka tak paham. Mereka tak pahamnya. Harus nadi sama ini harus putus apa? Tempat apa nih? Udara, ya, sama yang tempat darah apa nih? Makanan itu harus putus. Itu wajib itu. Salah satunya nggak putus tidak halal, wajib diputuskan. Wadajen, ada wadajen sini, itu wajib putus. Dan kalau nyembelih jangan cepat-cepat diangkat. Kadang-kadang dah selesai kok belum, terus diulangi lagi. Itu kalau sebenarnya dia tak boleh, kecuali maksudnya kalau orang dah selesai nyembelih, yang nggak usah kau tunggu, oh kok belum. Nah, jangan gitu, selesaikan dulu semua perhatian dah betul, jangan diangkat dulu. Betul dah baru dilepas. Kecuali kalau bisa itu terlepas, tidak sengaja kan, kambingnya gitu, waduh, belum selesai, ambil lagi, selesaikan, tidak apa-apa. Jadi itu satu wajib tuh. Ayam tuh paling sering tuh, masih yang urat tuh yang putih tuh kan, luka aja gini, yang gini sebelah sini dia masih nyambung. Itu wajib putus, tidak boleh tidak. Nah, ya. Kalau tak putus berarti bangkai. Macam orang dilukain lehernya, mati tak? Mati tak? Matilah. Apa pula tak mati? Tahu sebagian depan, bagian samping atau mana, mati dia juga lama-lama. Tapi secara Islam itu harus diputuskan. Itu urat-uratnya tuh wajib. Wallahu a'lam. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi fin nas.
yatabassaru bil haqq min ghairihi wa huwa al-iman kaman mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Jadi apakah orang yang Allah beri hidayah, orang kafir Allah beri hidayah kemudian masuk Islam, dia berjalan dengan membawa nur Islam, itu sama dengan orang yang kafir yang tetap di dalam kegelapan? Ya mesti enggak sama. Jadi ada memang orang yang Allah beri hidayah. Laisa bighaibi. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Begitulah orang-orang kafir itu dihiasi apa-apa yang mereka lakukan kayak bagus gitu. Jadi mereka apa-apa mereka tertipu, dia merasa dia sudah berlaku bagus padahal belum. Nah, dia tertipu. Jadi hanya apa istilahnya kepalsuan, hiasan kepalsuan yang amal-amal mereka itu mereka anggap padahal tidak. Nah, itu hanya tipuan saja. Nah, tidak sama dengan orang Islam. Nah, itu memang betul-betul nur, betul-betul iman, betul-betul amal yang baik. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun. Demikianlah sebagaimana kami jadikan orang-orang fasik Mekah, pembesar-pembesar Mekah, kami jadikan di setiap kampung akabira mujrimiha, orang-orang besar pembikin kejahatan, memiliki dosa di dalam kampung tersebut. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim, dan mereka tidak membuat makar kecuali untuk diri mereka sendiri. Ya anna wabalu alaihim, karena sesungguhnya makar itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Wa ma yashurun, dan mereka tidak merasakannya. Jadi sama, mau yang di Mekah mau di luar Mekah sama, ya. Nah, para pembesar-pembesar, para penjahat-penjahat ahli maksiatnya juga Allah akan berlakukan sama. Bukan hanya kufar Mekah saja. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibu alladhina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun shadidun bima kanu yamkurun. Wa idza ja'atuhumul ayah, dan ketika datang kepada mereka, yaitu ahli Mekah, penduduk Mekah, ayah, yaitu tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad SAW. Coba kalau kita tak ngaji, wa idza ja'atuhum ayatun, dan ketika datang kepada mereka ayat. Ayat apa isinya? Ala sidqin Nabi, yaitu ayat yang membenarkan tentang Nabi Muhammad SAW. Qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Orang-orang ahli Mekah, kafir Mekah bilang, kami tidak akan beriman kepadanya sampai kami diberi apa-apa seperti apa-apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Minar risalah wa yuha ilaina li anna aktsaru malan wa akbaru zinnan. Jadi orang Mekah tuh katanya, kami tak nak iman sampai Allah tuh ngasih kami seperti yang dikasihkan kepada Rasul tuh. Karena kami ini lebih berhak, kami lebih kaya katanya. Masa kasih Muhammad dikasih, kami tak dikasih?
Itu dia. Kalau kami dikasih juga, kami baru beriman. Kami lebih aktsaru amwalan wa akbaru zinan. Kami ini lebih kaya, lebih tua lagi. Nah, kok kami tak dikasih, dia malah dikasih, kami tak dikasih, tak mau. Kalau kami dikasih, kami baru beriman. Minta macam dikasih wahyu juga, minta dikasih wahyu juga. Jadi mereka tu tak terima Rasulullah itu yang dikasih wahyu. Mereka menganggap mereka itu lebih berhak. Allahu a'lam wa haitsu yaj'alu risalatah. Ini kalau di satu qiraat risalatihi. Jadi risalah jamak. Kalau di qiraat Imam Hafiz yang Quran kita yaj'alu risalatah. Pakai mufrad. Jadi boleh risalatah, bisa risalatihi bil jam'i. Itu ada dua qiraah. Allah Maha mengetahui ketika Allah menjadikan risalahnya. Maksudnya ini Allah ni lebih tahu nak kasih Nabi Muhammad ke nak kasih Abu Jahal, nak kasih ke siapa, itu Allah lebih tahu. Apa pula kau nak minta harus kalian ni? Allah yang lebih tahu. Allah yang menurunkan wahyu. Ay ya'lamul maut, ya'lamul al-maut salih. Lawada'aha fihi, lawada'aha fihi fayadauha wa haula laisu ahlan laha. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang tahu mana tempat yang pas, siapa yang pas ni mau dikasih wahyu. Nah, kalau ini yang pas, oh ni Muhammad yang pas, Nabi Muhammad yang dikasih wahyu. Mereka itu tidak cocok, makanya mereka tidak dikasih wahyu. Itu yang dimaksud Allah alam wa itu yaj'alu risalatah. Karena orang kalau dikasihkan Abu Jahal, orangnya sombong apa, tak masuklah. Orang model kau nak terima wahyu tak cocok. Tengok Rasulullah mulai muda taat ibadah, apa ni, orangnya jujur dan sebagainya. Sayusibul ladzina ajramu sagharun, dan akan orang-orang yang melakukan kejahatan akan ditimpa sagharun, yaitu kehinaan, dullun, akan ditimpa kehinaan. Indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa adzabun syadid, dan siksa yang pedih, bima kanu yang kurun, disebabkan apa-apa yang makar-makar yang telah mereka lakukan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.